Saudaraku, salat tahajud sering dipandang sebagai ibadah yang luar biasa dan sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tahukah Anda bahwa ada beberapa hal yang bisa membuat tahajud yang kita lakukan menjadi sia-sia? Banyak dari kita yang bangun di sepertiga malam, bersujud dengan penuh harap, tetapi mungkin tanpa sadar melakukan kesalahan yang merusak nilai ibadah tersebut. Silakan Anda bayangkan, ketika Anda bangun dari tidur nyenyak di malam hari, melawan rasa kantuk, lalu berdiri menghadap Allah dengan penuh harapan. Tapi bagaimana jika ternyata tahajud Anda tidak diterima karena beberapa kesalahan yang sering dianggap remeh? Rasa lelah dan pengorbanan Anda bisa saja menjadi sia-sia, meskipun niatnya tulus. Hal ini tentu menjadi pelajaran penting yang harus kita pahami. Bukan hanya tentang sekadar bangun dan syalat, tetapi juga bagaimana menjaga hati dan niat. Syalat tahajud adalah ibadah istimewa yang menghubungkan kita langsung dengan Sang Pencipta di saat dunia terlelap. Namun ada hal yang harus diperhatikan agar ibadah tersebut menjadi amalan yang penuh berkah dan bukan sekadar rutinitas kosong. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam video ini kita akan membahas 5 hal penting yang sering diabaikan dalam melaksanakan tahajud. Mungkin Anda pernah melakukannya tanpa sadar, atau bahkan tidak tahu bahwa hal-hal ini bisa membatalkan pahala ibadah malam yang begitu mulia. Ini adalah pengingat bagi kita semua agar syalat malam yang kita lakukan menjadi ladang pahala yang tak terputus. Jadi, jika Anda ingin memastikan bahwa tahajud Anda benar-benar diterima dan tidak sia-sia, simak video ini hingga akhir. Temukan 5 hal penting yang harus Anda ketahui agar ibadah malam Anda menjadi lebih bermakna dan mendatangkan rahmat Allah. Jangan lewatkan kajian ini, karena bisa menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Anda. Yang subscribe channel ini, saya doakan panjang umur, rezeki melimpah, dan hidup bahagia dunia akhirat. Amin. Tidak ikhlas dalam niat. Saudaraku, pernahkah kita bangun di sepertiga malam menggelar sajadah dan melaksanakan syalat tahajud, tetapi hati kecil kita merasa ingin orang lain tahu bahwa kita rajin beribadah? Atau mungkin kita melakukannya hanya karena rutinitas, tanpa benar-benar sadar untuk apa dan siapa ibadah itu dilakukan. Inilah salah satu kesalahan yang sering kita lakukan tanpa disadari, niat yang tidak sepenuhnya ikhlas. Padahal, keikhlasan adalah inti dari setiap ibadah. Jika syalat tahajud dilakukan untuk mencari pujian, penghormatan dari orang lain, atau hanya karena kebiasaan, maka amal tersebut bisa menjadi sia-sia di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jelas berfirman dalam Al-Quran, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas kepadanya dalam menjalankan agama." Ayat ini menegaskan pentingnya keikhlasan dalam beribadah. Ibadah yang dilakukan dengan niat lain selain untuk Allah, seperti untuk mendapat pengakuan atau sekadar memenuhi formalitas, tidak akan diterima olehnya. Tahajud yang seharusnya menjadi momen penuh kedekatan dengan Allah, berubah menjadi kosong makna jika niatnya tidak lurus. Mari kita coba renungkan sejenak. Apa yang ada di hati kita ketika bangun di malam hari untuk tahajud? Apakah kita merasa ingin dipandang sebagai orang yang alim? Atau kita hanya sekadar menjalankan kebiasaan karena merasa harus melakukannya? Niat yang bercampur dengan motivasi duniawi, seperti keinginan mendapat kekaguman orang lain, akan mengurangi atau bahkan menghapus nilai dari ibadah tersebut. Tahajud sejatinya adalah ibadah yang sangat pribadi, hanya kita dan Allah. Maka, jika niat kita belum sepenuhnya untuk Allah, kita perlu memperbaikinya agar ibadah itu benar-benar bermakna. Ketika kita meluruskan niat, maka setiap rakaat tahajud yang kita lakukan akan terasa berbeda. Hati kita menjadi tenang, dan ada rasa bahagia yang sulit dijelaskan karena tahu bahwa kita sedang menghadap Sang Pencipta dengan sepenuh hati. Keikhlasan dalam beribadah bukan hanya soal diterima atau tidaknya ibadah kita, tetapi juga tentang merasakan kedekatan yang sejati dengan Allah. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menjaga niat yang tulus dalam setiap ibadah, khususnya saat tahajud, sehingga amalan kita benar-benar menjadi ladang pahala yang diridhai Allah. Melalaikan syalat wajib. Saudaraku, pernahkah kita merasa semangat bangun malam untuk melaksanakan syalat tahajud, tetapi di siang hari malah terlambat atau bahkan melewatkan syalat wajib? Terkadang kita begitu bersemangat mengejar ibadah sunnah, namun melupakan fondasi utama dalam agama kita, yaitu syalat 5 waktu.
Salat wajib adalah tiang agama, dasar yang harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum kita membangun lantai-lantai amal sunnah lainnya seperti tahajud. Ibarat rumah tanpa fondasi yang kokoh, bangunan tersebut tidak akan berdiri dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan kita dalam firman-Nya, "Maka datanglah setelah mereka pengganti yang jelek yang menyanyiakan syalat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan." Ayat ini menggambarkan betapa buruknya akibat dari melalaikan syalat wajib. Bahkan jika kita melaksanakan ibadah sunnah yang luar biasa seperti tahajud, tetapi mengabaikan kewajiban yang telah ditetapkan Allah, ibadah kita akan kehilangan maknanya. Coba kita renungkan, apa artinya bangun di tengah malam, melawan kantuk dan mengerjakan tahajud, jika di pagi harinya kita tidak menunaikan syalat subuh tepat waktu? Atau apa gunanya kita rajin menambah rakaat di malam hari, tetapi syalat zuhur atau asyar kita tinggalkan karena kesibukan dunia? Syalat 5 waktu adalah perintah langsung dari Allah yang wajib dijaga tanpa alasan. Jika kewajiban ini terabaikan, maka semua ibadah sunnah yang kita lakukan, termasuk tahajud, menjadi kurang bernilai di hadapan Allah. Oleh karena itu, mari kita prioritaskan syalat wajib terlebih dahulu. Jadikan salat 5 waktu sebagai bagian utama dari rutinitas kita sebelum melangkah ke ibadah sunnah lainnya. Setelah salat wajib kita terjaga dengan baik, barulah kita tambahkan dengan tahajud sebagai pelengkap untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, seluruh ibadah kita akan lebih bermakna dan diridhai olehnya. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga syalat wajib dengan baik, sehingga ibadah sunnah yang kita lakukan menjadi amal yang sempurna di sisinya. Tidak menjaga akhlak sehari-hari. Saudaraku, pernahkah kita merenung mengapa syalat yang kita lakukan tidak membawa perubahan pada perilaku sehari-hari? Padahal syalat termasuk tahajud seharusnya menjadi sarana untuk memperbaiki diri dan mendekatkan kita kepada Allah. Namun, jika setelah syalat seseorang tetap gemar berdusta, berbuat zalim, atau mempertahankan akhlak buruk, maka tahajud yang ia lakukan kehilangan maknanya. Syalat yang benar bukan sekadar rutinitas, tetapi menjadi pijakan untuk memperbaiki diri dan menghindari perbuatan tercela. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya syalat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah syalat adalah lebih besar keutamaannya. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." Ayat ini mengingatkan kita bahwa syalat tidak hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga untuk membangun akhlak yang baik. Syalat yang benar akan memberikan pengaruh langsung pada kehidupan sehari-hari, menjauhkan kita dari perilaku buruk, dan membuat kita lebih sadar akan kehadiran Allah. Bayangkan seseorang yang rajin bangun malam untuk tahajud, tetapi di siang hari masih suka berdusta atau menyakiti hati orang lain. Apakah syalat tersebut telah benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya? Syalat, termasuk tahajud, seharusnya menjadi pembimbing kita dalam berperilaku, sehingga setiap tindakan mencerminkan nilai-nilai Islam. Jika akhlak tetap buruk, maka syalat yang dilakukan hanya menjadi sekadar ritual tanpa ruh yang mengubah hati dan perilaku. Oleh karena itu, mari kita jadikan syalat, terutama tahajud, sebagai sarana untuk memperbaiki diri secara keseluruhan. Bukan hanya menambah kedekatan dengan Allah, tetapi juga memperbaiki hubungan dengan sesama. Tingkatkan kualitas akhlak kita dengan bersikap jujur, menghindari kezaliman, dan menebarkan kebaikan kepada orang lain. Dengan begitu, tahajud yang kita lakukan tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga menjadi bukti nyata dari keimanan yang tertanam dalam hati kita. Semoga Allah memampukan kita untuk menjaga syalat dan memperbaiki akhlak sehari-hari. Tidak berdoa dan memohon ampunan. Saudaraku, pernahkah kita bangun di tengah malam untuk syalat tahajud, melaksanakan rakaat demi rakaat, tetapi lupa untuk benar-benar berbicara dengan Allah? Kadang kita terlalu fokus pada gerakan syalat tanpa menyadari bahwa momen tahajud adalah waktu terbaik untuk bermunajat, mengungkapkan segala kerinduan, harapan, dan rasa syukur kepada Allah. Sepertiga malam adalah saat yang istimewa ketika Allah membuka pintu-pintu langit dan menunggu doa-doa hamba-Nya. Sayangnya, jika kita melewatkan kesempatan ini tanpa berdoa dan memohon ampunan, kita kehilangan esensi dari ibadah yang begitu mulia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan dirikanlah syalat,
Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Dan apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, tentu kamu akan mendapat balasannya di sisi Allah sebagai balasan yang lebih baik dan yang lebih besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini mengingatkan kita bahwa selain mendirikan syalat, kita juga diperintahkan untuk memohon ampunan. Tanpa doa dan pengharapan, salat kita bisa kehilangan maknanya sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Coba bayangkan, ada seseorang yang bangun di tengah malam melawan rasa kantuk dan dinginnya udara. Tetapi setelah salat, ia langsung tidur kembali, tanpa memanfaatkan waktu itu untuk berdoa. Padahal itulah saat-saat ketika Allah paling dekat dengan hambanya, mendengarkan setiap keluhan, memaafkan setiap dosa, dan mengabulkan permohonan. Mengabaikan doa di waktu tahajud sama saja dengan membiarkan kesempatan emas berlalu begitu saja. Kita rugi karena tidak memanfaatkan waktu yang Allah janjikan sebagai saat terkabulnya doa. Mari kita jadikan tahajud sebagai momen untuk membuka hati, meminta ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan, dan memohon petunjuk serta keberkahan dari Allah. Libatkan hati sepenuhnya dalam doa, bicaralah kepada Allah seolah-olah kita sedang curhat kepada sahabat terdekat. Mintalah ampunan dengan tulus, karena Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dengan doa yang khusyuk dan ikhlas, tahajud akan menjadi lebih dari sekadar ibadah. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan kasih sayang Allah. Semoga Allah selalu memberikan kita kekuatan untuk terus berdoa dan memohon ampunan kepadanya. Tidak konsisten dan hanya sekali-kali. Saudaraku, pernahkah kita merasakan semangat luar biasa untuk bangun malam dan melaksanakan syalat tahajud, tapi hanya bertahan 1 atau 2 malam saja? Setelah itu, kita kembali ke kebiasaan lama dan melupakan indahnya bermunajat di sepertiga malam. Ini adalah hal yang sering terjadi. Kita terkadang terlalu bersemangat di awal, tapi sulit untuk menjaga konsistensi. Padahal salat tahajud yang dilakukan secara terus-menerus, meskipun sedikit, jauh lebih bernilai di sisi Allah dibandingkan dengan ibadah yang besar, tapi hanya dilakukan sesekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan juga orang yang telah bertobat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu istiqamah atau konsisten dalam beribadah. Ibadah yang dilakukan secara terus-menerus, bahkan dalam jumlah kecil, akan lebih mendekatkan hati kita kepada Allah dibandingkan ibadah yang dilakukan secara berlebihan, namun hanya sesaat. Coba bayangkan seseorang yang hanya melaksanakan tahajud ketika sedang menghadapi masalah atau ketika sedang berada di puncak semangat keimanan. Setelah itu, ia berhenti melakukannya. Menganggap tahajud hanya sebagai pelarian sementara. Ini seperti hubungan yang tidak tulus. Padahal Allah mencintai hambanya yang berusaha menjaga rutinitas ibadah meskipun dalam kapasitas kecil. Melakukan 2 rakaat tahajud secara konsisten setiap malam lebih berarti daripada melakukan 8 rakaat hanya sekali dalam sebulan. Konsistensi dalam tahajud bukan hanya soal disiplin, tetapi juga tentang membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Mulailah dari hal kecil, seperti 2 rakaat setiap malam, lalu tingkatkan seiring dengan bertambahnya kekuatan iman kita. Jangan jadikan tahajud sebagai beban, tetapi nikmati prosesnya. Dengan berusaha istiqamah, kita akan merasakan manfaat spiritual yang luar biasa, dan doa-doa kita akan semakin dekat untuk dikabulkan oleh Allah. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk terus menjaga konsistensi dalam beribadah, terutama dalam melaksanakan syalat tahajud. Penutup, keberkahan di sepertiga malam. Saudaraku, syalat tahajud adalah salah satu hadiah terbesar yang Allah tawarkan kepada hamba-hambanya. Di waktu malam yang hening ketika dunia terlelap, Allah memberikan kesempatan istimewa untuk kita bermunajat, memohon ampun, dan mendekatkan diri kepadanya. Namun, ibadah ini hanya akan membawa keberkahan jika kita melaksanakannya dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dan pemahaman yang benar. Jangan sampai usaha kita bangun di sepertiga malam menjadi sia-sia hanya karena kesalahan yang terlihat kecil, seperti niat yang salah atau kurangnya konsistensi. Bayangkan, setiap rakaat yang kita lakukan di malam hari adalah bentuk cinta kepada Allah. Syalat tahajud bukan sekadar ritual, tapi cara untuk memperkuat hubungan dengan Sang Pencipta. Jika niat kita tulus, hati kita ikhlas, dan langkah kita istiqamah,
maka Allah akan membuka pintu keberkahan, ketenangan hati, dan jawaban atas doa-doa kita. Jangan biarkan kesibukan dunia membuat kita lupa betapa berharganya momen-momen di sepertiga malam itu. Bahkan dengan 1 atau 2 rakaat, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita bisa merasakan perubahan besar dalam hidup. Maka dari itu, marilah kita memperbaiki niat, memantapkan hati, dan berusaha menjaga konsistensi dalam melaksanakan tahajud. Jangan menunggu waktu yang sempurna untuk memulainya. Mulailah malam ini dengan doa yang tulus dan hati yang ikhlas. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk bangun di sepertiga malam, melaksanakan tahajud, dan meraih keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.